Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah menetapkan bahwa anak-anak mesti belajar di rumah. Mungkin dampak dari wabah COVID-19. Tetapi ini merupakan hikmah yang besar, yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya, baik bagi guru, murid, dan orang tua. Jadi kita semuanya guru, murid, dan orang tua semuanya dapat mengambil pelajaran dari peralihan dari belajar di kelas belajar di rumah. Ini merupakan hikmah yang besar yang harus kita semuanya dari tiga komponen harus dapat mengambil pelajaran. Kenapa? Karena yang pertama adalah bagi para guru yang Masya Allah ya, perjuangan mereka sangat luar biasa. Mereka telah mengajarkan kepada anak, ayah, dan bunda sekalian selama waktu yang panjang. Berhari-hari mereka mengajari, membina mental, akhlak, dan keilmuan. Apalagi kita tahu bahwa di kelas guru itu tidak mengajar 1-2 orang, tidak. Tetapi mereka mengajar sekian banyak anak. Ada yang 10, 15, 20, 30, bahkan lebih dari 30. Dengan karakter anak yang berbeda-beda. Dari orang tua, background yang berbeda-beda. Tetapi mereka berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak, ayah dan bunda sekalian. Sekarang, tapi dengan kesabaran yang mereka upayakan, agar supaya anak itu karakternya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, kemudian mereka akan menjadi orang nantinya, artinya orang yang sukses dunia dan akhirat. Nah sekarang sudah peralihan itu diserahkan kepada orang tua, kepada wali santri, kepada wali murid. Dan pesan kami kepada para orang tua, maka ambillah pelajaran ini dengan seksama, bahwa perjuangan guru yang selama ini luar biasa sekali. Nah sekarang sudah peralihan itu sudah diserahkan kepada orang tua sekalian. Nah orang tua cobalah untuk mengajar, misalnya ada anak SD, SMP, dan SMA misalnya, atau yang dulu mondok sekarang kembali ke rumah, bagaimana beratnya mengajari mereka. Dan itu menjadi tambahan kegiatan baru bagi para orang tua. Kenapa? Karena sebelumnya orang tua di pagi hari mengantar ke sekolah, kemudian siang hari atau sore menjemput anak ke rumah. Atau misalnya yang pesantren, antarkan bulan sekian, nanti jemput di tanggal sekian, atau kunjungan seminggu sekali. Tapi sekarang ternyata lihat anak-anak kita karakternya yang luar biasa sekali. Ya pesan kita kepada orang tua, maka yang pertama adalah berterima kasihlah kepada para guru-guru yang sudah mendidik anak kita. Mereka sudah bersusah payah. Kita anak kita sendiri sudah kewalahan. Ini anak yang kita katakan 20 orang dalam kelas atau 30 orang dengan karakter yang beda-beda. Tapi guru itu tetap semangat untuk mengajarkan ilmu kepada mereka, mengajarkan akhlak kepada mereka. Yang kedua, setelah ini janganlah terus menyalahkan guru. Ketika anak kita misalnya tidak begitu maksimal dalam menangkap pelajaran misalnya, atau akhlaknya misalnya bermasalah misalnya, maka jangan kita langsung salahkan gurunya. Di sana itu bukan hanya guru, ada teman-temannya. Dan guru itu nggak mungkin terus menjaga murid itu selama dimanapun dia pergi harus dijaganya. Enggak. Guru juga ada keperluan, dia harus butuh sarapan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, maka hendaklah para orang tua sekalian mendidik anak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita jangan berputus asa, karena bagaimanapun anak ini nanti dia pasti akan berubah. Tapi memang kepada para orang tua, jangan lupalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa orang tua untuk anaknya. Jadi bapak ibu sekalian, jangan lupakan doa untuk anak bapak ibu sekalian, untuk kebaikan mereka. Jangan melaknat mereka. Jangan bilang anak ini nggak bisa berubah, jangan. Ingat, bagaimanapun anak tersebut susah untuk diajari, tetaplah Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, rubahlah anak saya. Allah akan membantu kita. Jangan kita berputus asa. Guru-guru di sekolah-sekolah mereka tetap mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, mengajarkan ilmu kepada mereka tanpa mereka mengeluh. Tapi terkadang itu tadilah, sebagian orang tua tidak mengerti. Ketika ada masalah anak, langsung disalahkan. Ada berantem, langsung salahkan. Tidak seperti itu.
Untuk kedepannya para orang tua selain berdoa kemudian harus kerjasama dengan guru. Karena pendidikan anak itu bukan milik guru semata, bukan. Itu adalah kewajiban orang tua. Selain dia membayar uang bulanan sekolah misalnya ada, maka selain itu juga pendidikan itu kewajiban orang tua, bukan guru. Adapun guru itu ketika di sekolah, ketika selesai, maka itu orang tua. Makanya harus kerjasama antara guru dan orang tua. Kalau misalnya ada kerjasama, insya Allah akan menjadikan anak ini yang baik. Anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Tapi kalau tidak ada kerjasama, maka itulah akan terjadi miscommunication, sehingga terjadilah saling sangka antara guru dan orang tua. Maka lihat, bolehlah Bapak Ibu sekalian membeli atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan, atau sekarang di Google juga banyak kita lihat tuh cara pendidikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka itu silakan dibaca. Bagaimana menerapkan kajian-kajian ini banyak sudah disampaikan oleh para ustadz. Kita bisa melihat, bisa mengambil pelajaran dari sana, sehingga kita menjadi guru plus menjadi orang tua. Jadi orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, atau bapak dan ibu harus kerjasama juga untuk mendidik mereka. Kemudian untuk anak, wahai anak-anakku sekalian, sekaranglah waktunya kamu berkumpul bersama orang tua dan kamu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sebagian anak yang sudah sekolah jauh, dia tidak bisa pulang, mungkin sekalian dia merantau di sana. Dia tidak bisa pulang. Kenapa? Karena dia tertahan dengan kondisi yang situasi sekarang ini. Maka Anda bersyukurlah sekarang sudah berkumpul dengan orang tua, maka waktunya untuk berbakti kepada orang tua. Maka upayakan dengan maksimal untuk berbakti kepada mereka. Ya. Karena disinilah momen yang sangat luar biasa. Biasanya Anda tidak puasa, anak-anakku sekalian, kalian tidak puasa bersama orang tua di sebulan penuh. Sekarang Allah sudah menyediakan waktu. Maka maksimalkanlah untuk orang tua. Jangan kalian disibukkan dengan handphone. Setiap hari, pagi, siang, malam main handphone terus. Tunjukkan bahasanya kalau misalnya kalian itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua, yang menyejukkan pandangan kedua orang tua. Disinilah waktunya kalian untuk berbakti kepada orang tua. Bantu orang tua. Bahagiakan mata mereka melihat kalian dengan perubahan yang baik. Ketika azan dikumandangkan, kalian segera sholat, membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tunjukkanlah kepada orang tua sekarang waktunya. Jadi janganlah kalian membebani orang tua. Orang tua sudah banyak terbebani dengan situasi yang seperti ini. Belum lagi misalnya ada bayaran bulanan lagi, bayar uang listrik dan sebagainya, atau sewa rumah misalnya. Itu banyak yang dipikir orang tua, tambah lagi kalian di rumah. Kalian tidak memurojaah Al-Quran, tidak menambah hafalan Quran, tidak menambah hafalan hadis. Akhirnya kalian menjadi beban dan menjadi termasuk orang-orang yang mungkin bisa jadi kalian durhaka kepada orang tua. Maka nasihat kepada anak-anakku sekalian, pada para murid atau siswa, maka hendaklah kalian kalian maksimalkanlah waktu kalian untuk berbakti kepada orang tua. Dan kepada kita semuanya, 3 komponen ini, guru, orang tua, dan murid, harus mengambil hikmah yang luar biasa dari kejadian peristiwa yang sekarang sedang terjadi. Bagi orang-orang itu akan mengambil pelajaran apabila kita termasuk orang-orang yang berbakti. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Maka ini merupakan peringatan bagi kita semuanya. Ya, hendaklah kita tersenyum walaupun wabah ini memang efeknya buruk, tetapi kita mengambil manfaat darinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kamu membenci suatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk. Makanya ketika ada kejadian seperti ini atau yang lainnya, musibah, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kira yang dapat kami sampaikan kepada orang tua, anak, dan guru. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang sedang terjadi sekarang. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.